ini kesempurnaan silaturahim, yaitu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang dan diwafatkan husnul khatimah. Berikan kesempatan untuk bergabung dengan abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa wa'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan sertakan ucapan sembahan kita berupa sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan dalam kehidupan ini, keberkahan dari sisa umur kita, dari ilmu kita, keberkahan dari amal yang kita lakukan, keberkahan dari rezeki yang kita peroleh, keberkahan dari keluarga, pasangan hidup, dan anak keturunan, keberkahan dari apapun yang ada di muka bumi ini yang berupa kebaikan, kapanpun dan dimanapun kita berada. Insya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu masih hidup. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidup dan kita diberikan kesempatan untuk memilih mau berbuat fujur atau berbuat takwa. Allah menjadikan manusia ini semata-mata untuk beribadah kepadanya, dan ketika kita mengabdi kepadanya maka Allah berikan kebebasan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan kepada kalbu kita kecenderungan berbuat fujur atau berbuat takwa. Tinggal pilih, bebas Bu ya. Mau baik, alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk yang baik, silahkan kata Allah. Mau ngaco pun silahkan, tapi dua-duanya ada konsekuensi, suatu saat akan dipertanggungjawabkan. Dari itu yuk kita bahagiakan diri kita, jadikan diri kita ini istiqomah, dan kita senantiasa ikhlas untuk selalu berjamaah membaca Al-Quran. Tekadkan dari dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mohon kepada
kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Di saum tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Al-Samanik Kota Bandung, alhamdulillah hadir sehat walafiat, dan tentu saja masing-masing kita memiliki kecenderungan untuk senantiasa penuh harap, optimis menghadapi hari-hari yang akan kita lalui dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kesukaan, dan tentu saja kita siapkan diri untuk senantiasa bersabar tatkala ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Dan juga berharap dijadikan orang yang segera bertobat ketika kita berbuat salah dan dosa, dan kita pandai menjalin silaturahim. Ya, termasuk hari ini kita bersilaturahim dengan sesama jamaah majelis jinten, ya, yang biasa ngaji unggal dinten dimanapun kita berada, tidak terbatas hanya di saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Al-Zamani Kota Bandung, tapi yang ada di saung tahfidz Sumedang hadir Teh Yuliati bersama keluarga, di saung tahfidz Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya hadir saung tahfidz Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga dan ibunda tercinta. Dari saung tahfidz Al-Quran di Cipamokolan, Kota Bandung hadir Kang Ahmad Widya di bersama keluarga. Dari saung tahfidz Al-Quran di Margahayu, ada Kang Haji Muhammad Hussein bersama keluarga tercintanya. Dan juga Kang Irwan Fikri dari saung tahfidz Al-Quran di Bojong Soang, ya, Kota Bandung bersama keluarga. Dan juga hadir dari saung tahfidz Al-Quran di Cidolog, Tarung Kadungdung Sukaraja Tasikmalaya bersama keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lainnya yang belum hadir, mudah-mudahan dalam badan sehat walafiat. Dari Cirebon Kanoman hadir Teh Irin Apriani, dan dari Cirebon Kasepuhan hadir Ibu Hilda Martina. Semuanya insya Allah dalam badan sehat walafiat. Dan hari ini kita tambahkan kebahagiaan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Hari ini yang akan kita baca surat Luqman, surat ke-31. Kita akan baca mulai ayat ke-19. Kita akan ulangi dari mulai ayat ke-19. Mari kita sama-sama. Surat Luqman mulai ayat ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu Bapak Ibu, surat Luqman, surat ke-31 ayat ke-19. Ingat, surat Luqman ini diturunkan di kota Mekah. Jadi yuk hari ini kita rasakan bagaimana indahnya membaca Al-Quran, merasa di kota Mekah. Waqid fi masrika waqbud min syautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum وأسبغ عليكم وأسبغ
وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة ومن كفر فلا يعجبك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyun hamid. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل الأرض وأسبع عليكم ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى فسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته لجنهم بالليل إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر وأن الله هو العلي الكبير. مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجهد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود يا أيها اتقوا ربكم فاخشوا يوما لا يجري والد عن ولده ولا مولود واخشوا يوما يجزي والد عن ولده ولا مولود مجاد أو والده شيئا ولا يوم إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام
Inna Allah yandahu ilmus ayati wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu bil وما تدري نفس ماذا تكسب غدا Ama tadri nafsum madza وما taksibu تدري نفس بأي أرض تموت wa ma tadri nafsum bi ai ardin maksud إن الله عليم خبير inna allaha صدق الله العظيم sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita selesai membaca surat Luqman dari mulai ayat ke-19 sampai akhir surat. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah, dan yang salahnya pasti banyak yang salahnya. Mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita, baik kesalahan sengaja, tidak sengaja, ataupun karena keilmuan dan kondisi masing-masing. Mudah-mudahan Allah jadikan kita makin gemar baca Al-Quran, gemar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing, insya Allah. Setelah kita membaca, kita juga ingin mendapat pemahaman yang benar dari Al-Quran yang sudah kita baca, menggunakan alat bantu kitab tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemahaman yang benar, sehingga kita juga mampu memilih dan memilah mana yang bisa kita lakukan, dan kita mengamalkan dengan sempurna, kemudian menikmatinya dan menyebarluaskan, memviralkan, mendakwahkan, menjadikan bahan obrolan dengan orang-orang di sekitar kita tentang nikmatnya belajar dan mengajar Al-Quran. Karena itu Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang belajar, dan suatu saat, suatu waktu kita juga akan menjadi orang yang mengajarkan, insya Allah. Mari kita baca tafsir Ibnu Katsir mulai ayat ke-19 surat. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk suara ialah suara keledai. Artinya perintah untuk sopan, untuk santun dalam pergaulan, itu di dalam Al-Quran sangat jelas. Itu naonnya partai anu ayeuna menggunakan lambang Ka'bah ribut marah para saya maledokeun kursi. Teuing eta teh nya maca ayat ieu atau meureunna maca ayat naon nya siga nama loba teh amplop ya, amplop ka pihak itu jeung amplop ka pihak ieu. Naudzubillah ya, menamakan diri partainya Islam tapi kelakuan naudzubillah ya. Mudah-mudahan segera pada bertobat ya, parebut kursi ya. Padahal eta teh partai geus kaclongkeun di DPR ya, tapi wes paredegong punya ya. Naudzubillah. Yuk kita lanjut ke ayat ke-20-nya. Tidaklah kamu, perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Rasa nggak Bapak Ibu? Diberikan nikmat lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menundukkan untuk kita langit dan bumi. Disebut menundukkan itu terserah kita di bumi mau ngapain, terserah kita di langit mau ngapain. Kalau bisa terbang, terbanglah ke sana. Kalau bisa nyungsep, masuklah ke bumi. Tapi ternyata kita baru antara langit dan bumi. Geus nikmatnya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Dan di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Naudzubillah ya.
Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, maka mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Jadi mereka itu tutut, oh iya, tuturut muning, karena anu diajarkan ku kolot masing-masing tanpa pengetahuan yang benar, tanpa kitab. Artinya mereka itu benar-benar mengkultuskan kolotna masing-masing. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun setan itu menyeru mereka di dalam siksa api yang menyala-nyala, yaitu mereka itu seperti itu. Naudzubillah. Siapa yang disebut mereka? Mudah-mudahan bukan kita, Bu ya. Kalau mereka pasti bukan kita. Tapi siapa tahu yang dimaksud mereka ini di sini kita termasuk. Naudzubillah ya. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada pukul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Amin. Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu, hanya pada kami lah mereka kembali. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Ya. Jadi Rasulullah itu bersedih kalau mengajak tapi tidak diikuti. Oleh Allah dihibur, jangan bersedih kalau kalian berdakwah tetapi tidak diikuti. Karena apa? Urusan hidayah, urusan Allah. Tugasmu menyampaikan basyiran wa nadhiran. Kan gitu Bapak Ibu ya. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Itu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tetapi ketika disuruh beribadah, mereka mumul. Ya, mereka tidak. Kepunyaan Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya dialah Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ditandain Bapak Ibu, kalau ada yang ketemu dengan orang yang sombong, baru punya gelar, baru punya tamat SM bagus, bisa jadi waktu S2-nya namanya, maka katakan kepada mereka, seandainya semua pohon dijadikan pena, dijadikan gagang pena alat tulis, kemudian semua laut dijadikan airnya sebagai tintanya dan ditambah 7 kali lipatnya, tak akan cukup untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, artinya ilmu-ilmu Allah. Jadi perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai kita merasa sedikit pun sombong ketika kita sudah bisa mengetahui sesuatu. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkanmu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkanmu satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Jadi betapa mudahnya bagi Allah membangkitkan kita lagi nanti dari dalam kubur. Cukup satu knop klik, kabeh hirup ibunya. Tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang telah ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Demikianlah sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Kita lanjut ke ayat 31. Tidaklah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang-orang yang sabar lagi banyak bersyukur. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk Bapak Ibu ya yang sabar dan syukur ketika melihat sesuatu yang menjadi kenikmatan kita dan ada kondisi yang tidak menimbulkan kenikmatan.
keselamatan. Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. Jadi kalau seandainya lagi kena musibah, semuanya itu ingat Allah. Tapi lamun geus selesai dari musibah, yang ingat Allah tinggal sedikit, kebanyakan yang kufur atas nikmat penyelamatan. Hei manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapa tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat menolong bapaknya sedikit pun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakanmu dan jangan pula penipu atau setan memperdayakanmu dalam mentaati Allah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat dan dialah Allah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ini penegasan Bapak Ibu ya. Jadi kalau manusia itu tidak akan tahu di mana dia akan mati dan akan apa yang terjadi esok hari. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa takut, semuanya juga Allah yang ngatur. Alhamdulillah pagi hari ini sudah kita menyelesaikan tafsir Ibnu Katsir untuk surat. Ya, Bapak Ibu, di surat Luqman ini banyak sekali wanti-wanti ya, atau berupa petuah-petuah ya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada juga yang lewat jalur Luqmanul Hakim, seseorang yang menasihati anak keturunannya untuk tetap beribadah kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah dan tidak tidak diperbolehkan atau Luqman ini wanti-wanti supaya anak cucunya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan termasuk yang mendapat nasihat dari ayat-ayat yang ada dalam surat Luqman ini dan kita termasuk yang berperilaku mencontoh apa yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim, yaitu melarang anak cucunya untuk mensekutukan Allah dan bahkan Luqmanul Hakim memerintahkan anak cucunya keturunannya untuk berbakti